Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Warta Kota. Jumpa lagi bersama saya dalam program wawancara khusus. Saya Dodi Hasanuddin, bersama saya pemilik owner dari Mitra BGN, pemilik SPPG Sentra Segi Antara Depok, Mas Iwen Safa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kang Dodi. Dari gayanya sih anak muda nih. Udah kaosan, pakai topi lagi. Sobat Warta Kota, kita gali lebih dalam bagaimana kisah hidup seorang Mas Iwan Safa yang berjuang dari nol hingga seperti sekarang saat ini. Penuh perjuangan dan mungkin banyak kerikil-kerikil tajam yang dilalui oleh beliau. Kita tanya, Mas Iwan. Siap. Mas Iwen, bukan Mas Iwan. Mas Iwen, kecilnya di mana ya Mas? Ya, makasih Kang Dodi. Ya, saya itu kecilnya di satu pulau terpencil, Kang Dodi. Namanya Pulau Bunyu. Pulau Bunyu itu di mana ya? Pulau Bunyu itu ada di wilayah utara Kalimantan. Kalimantan Utara, ya. Utara Kalimantan, berarti Kalimantan Utara. Betul. Bisa diceritakan nggak tuh wilayahnya kayak gimana sih? Kayaknya ujung banget. Ya, jadi Pulau Bunyu itu ada di Kabupaten Bulungan, ya. Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Kalau dulu sih Kalimantan Timur ya. Oke. Sekarang karena ada pemekaran jadi Kalimantan Utara. Nah, saya dari kecil lahir dan besar di sana. Di sana itu Pulau Bunyu. Pulau. Itu ceritain sih gimana sih kondisi lingkungannya gitu? Ya, jadi pulau kecil ya. Pulau Bunyu itu pulau kecil, satu kecamatan. Kebetulan di sana memang kita itu hidup di pinggir pinggir pantai lah ya. Karena kan depan rumah saya itu ada pasar, kemudian ada pantai di depannya. Jadi memang pulau dikelilingi sama lautan. Lautan. Berarti dari mau menuju Pulau Bunyu itu harus pakai kita itu kalau misalnya dari kota Tarakan, kalau pernah dengar Tarakan, kita naik speedboat lagi. Jadi kalau dari Jakarta, ya, dari Jakarta itu kita naik pesawat, biasanya transit ke Balikpapan. Nah, Balikpapan menuju kota Tarakan. Kemudian dari Tarakan kita akan naik speedboat lagi tuh. Speedboat kurang lebih perjalanan lese 45 sampai 1 jam menuju Pulau Bunyu. Waduh, lumayan juga ya. Iya. Ombaknya gede nggak sih? Kalau lagi musim ombak ya lumayan gede. Serem juga ya. Penuh perjuangan juga ya. Wah, Mas Iwan. Ya. Masa kecil Mas Iwan ini memang penuh perjuangan ya ceritanya katanya. Dulu orang tuanya seorang nelayan, benar ya? Bisa diceritakan Mas? Ya. Jadi saya itu hidup di lingkungan keluarga yang kalau to be honest ya, saya katakan bahwa yang keluarga tidak berkecukupan. Karena orang tua saya itu adalah seorang nelayan dan ibu saya juga ibu rumah tangga biasa. Dan saya dibesarkan di pulau yang tadi saya katakan sangat terpencil yang ada di Kabupaten Bulungan, ya, Kalimantan Utara. Saya sekolah di sana, ya, tumbuh dan besar di sana. Ya sangat kurang dan minim sangat fasilitas yang ada di sana. Namanya saya itu kalau saya tidak salah ingat penerangan aja lampu itu kalau nggak salah tahun 94 kalau nggak salah. 94 itu baru kita ada lampu. Berapa tahun tuh menunggunya? Cukup lama. Karena saya masih ingat di zaman saya sekolah itu kita itu nyalain lampu yang kalau sekarang bahasanya lampu apa ya? Lampu teplok. Lampu tembok ya. Lampu tembok yang dinyalain dulu. Gitu. Terus kemudian kadang-kadang pakai petroma. Kalau bahasa di sana itu strongkeng namanya. Strongkeng. Jadi kita tidurin kegelapan dan kalau sekolah itu kalau nggak bersih Kang Dodi, itu biasanya di hidungnya itu suka hitam. Kenapa tuh? Karena itu kalau pagi itu suka hitam tuh kalau nggak bersih karena menghirup lampu tembok itu kan dari minyak tanah. Iya. Minyak tanah yang dikasih sumbu, asapnya itu agak hitam. Jadi kalau kita sekolah itu kalau memang nggak bersih suka hitam di dekat lubang hidung gitu ya. Artinya saya tumbuh dan dibesarkan dengan fasilitas yang kalau boleh saya katakan memang kurang ya. Dan
berbeda dengan kehidupan teman-teman saya yang lainnya yang memang keluarganya cukup Bentar, Mas. cukup berada. Tadi dibilang kan minim ya. Ya. Berarti kan minim pasokan makanan, minim transportasi. Bisa ceritakan dulu kondisinya gimana sih? Apa memang puasa terus atau gimana? Ya, ya yang namanya nelayan itu kan kalau misalnya mendapatkan hasil maka akan ada yang dibawa pulang ke rumah. Ya. Kalau misalnya lagi memang nggak dapat hasil, ya artinya memang ya kadang-kadang nggak kekurangan. Gitu, ya. Karena kan hasil itu kadang bukan untuk dimakan, untuk dijual lagi. Nah, dijual lagi untuk membelikan bahan makanan yang lainnya, kan begitu. Sehingga boleh saya katakan memang ya cukup prihatin lah dulu ya. Karena kan saya 5 bersaudara dan saya itu anak keempat dan satu-satunya laki-laki. Oh, tulang punggung dong. Satu laki-laki, saya punya adik 1. Ya. Jadi pernah nggak makan sehari? Bahasanya bukan nggak makan ya, tapi kalau saya boleh katakan ya saya pernah itu disuapin oleh ibu saya itu hanya nasi sama pakai teh. Oh. Ya, jadi nasi kemudian dimasukin celupin teh, gitu manis. Ya, teh manis, kemudian disuapin sama ibu. Dan itu berdua sama adik. Jadi itu real itu. Dan itu real fakta. Saya ingat banget masih kecil ya. Hanya disuapin nasi dan air teh saat itu. Itu karena minimnya penghasilan ayah? Karena memang nggak ada saat itu. Seperti itu. Terus apalagi yang mungkin ke sekolah harus jalan jauh kah? Ya, sekolah memang kita jalan ya. Jalan, ya jarak mungkin tidak terlalu jauh, mungkin let's say sekitar sekiloan lah, sekiloan. Itu untuk SD-nya. SMP itu mungkin lebih jauh lagi, mungkin sekitar 2,5 kilo lah ya dari sekolah. Kadang kalau nggak jalan ya kita dulu zaman sering stop mobil ya, nyetopin mobil yang ngompreng. Ya itu suka duka waktu saya masih sekolah di sana, tapi alhamdulillahnya orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk terus semangat ya dalam hidup, terus belajar dengan baik. Bagaimana anak-anaknya ke depan supaya tumbuh menjadi jauh lebih baik daripada. Jadi ketika orang tua penghasilannya minim, tapi tetap fokus pada pendidikan ya? Betul. Oh, luar biasa ya. Jadi walaupun makan sama dicelupin teh, yang penting bisa sekolah. Sekolah, betul. Perjuangannya luar biasa. Ya. Sama kalau saya boleh cerita sedikit, jadi kalau saya ingat itu waktu SD itu, kalau teman-teman saya kan ada jam istirahat ya, jam istirahat itu sekitar jam 9, jam 10. Nah, teman-teman saya itu jajan ya di kantin. Nah, kalau saya enggak, saya itu manjat pohon seri kan Dodi. Jadi ada satu rumah di dekat sekolah saya itu yang ada pohon serinya. Jadi begitu lonceng berbunyi, teman-teman saya jajan. Saya tuh larinya bukan ke kantin, tapi saya larinya ke rumah yang ada pohon seri. Jadi saya manjat pohon seri. Gitu. Karena nggak ada uang jajan. Karena nggak ada uang jajan saat itu. Dan itu real itu. Luar biasa. Nah, dari cerita kekurangan, apa yang membuat Mas Iwan bisa ke Jakarta nih? Ya. Jadi berangkat dari motivasi lah ya, motivasi seperti itu karena menyadari ya, realize bahwa kondisi keluarga memang kurang begitu. Jadi artinya memang semangatnya lebih jadinya. Kemudian saya sekolah sampai saya lulus SMA di pulau itu. Kemudian alhamdulillah saya juga dapat bantuan dari keluarga. Saya bisa waktu itu kuliah di Jogja. Jauh juga ya. Iya. Dari Pulau Bunyu ke Jogja. Berarti apa tuh? Diterima di negeri? Enggak, kebetulan salah satu kampus swasta di Jogja. Waktu itu saya juga bersama keluarga ya, ada keluarga juga di sana dan memang saya pengen kuliah waktu itu. Ya dengan bantuan pihak keluarga segala macam saya ke Jogja. Kemudian saya lulus dari Jogja. Saya sempat sebentar pulang ke Kalimantan. Sempat sebentar bekerja di Kalimantan. Waktu itu di pulau saya kan di Pulau Bunyu itu ada industri batu bara. Tempat saya sempat bekerja di sana sebentar. Kemudian akhirnya ngumpulin dulu tuh. Iya. Sebentar saya berpikir bahwa ini kalau saya terus di sini saya juga nggak berkembang. Kan? Akhirnya saya memutuskan untuk
hijrah ke Jakarta. Nah, untuk memutuskan hijrah itu ada momen nggak? Momennya ya saya hanya melihat bahwa ini kalau saya terus berada di sini dan hanya menjadi pekerja di tempat saya sendiri, ya ini sepertinya hanya begini terus kehidupan, ya kan? Apa emang bercita-cita pengen ke Jakarta? Wah, gue kalau begini nih nggak bisa ke Jakarta nih. Apa mungkin seperti atau memang, oh, gue susah makan nih di Pulau Bunyu nih. Ya, saya lebih kepada pengembangan diri ya. Oke. Artinya kalau saya hanya di sana waktu itu, saya pikir saya kurang berkembang. Artinya aktualisasi diri saya itu ya hanya bekerja, melakukan rutinitas gitu ya. Saya nggak tahu kehidupan luar seperti apa ya kan, dan hanya dari rumah ke tambang waktu itu, tambang batu bara gitu. Akhirnya saya coba berpikir ulang. Saya putuskan untuk hijrah ke Jakarta. Bagaimana pengembangan untuk kehidupan saya ke depannya bisa agar lebih baik lagi gitu. Nah, itu saya ke Jakarta 2008. 2008 waktu itu saya punya kontak teman saya waktu itu di Depok. Depok, oh Depok juga nih. Depok, saya waktu itu bantu teman saya, kemudian saya sempat melamar pekerjaan juga untuk mengawali karir saya. Waktu di salah satu perusahaan swasta di Jakarta di Pasar Minggu ya, saya jadi staff marketing waktu itu. Dan karena saya nggak punya tempat tinggal, saya nginap di kantor kan gitu. Waktu itu. Iya, sempat break selama 1 tahun. Dan saya bahasanya mungkin menggelandang kali ya saya di Jakarta. Saya pernah di Jakarta tidur di pom bensin. Saya di Jakarta itu pernah tidur di pos RW. Oh gitu. Iya, saya pernah Berapa lama tuh? Ya, mungkin beberapa bulan lah ya. Karena kan saya nggak ada tempat tinggal. Tunawisma saya di Jakarta. Luar biasa. Jadi saya pernah berjualan parfum di Jakarta itu sama teman-teman saya untuk biaya hidup ya waktu itu. Terus kemudian ya tidurnya di mana-mana. Seperti saya katakan tadi, saya tidurnya di pom bensin pernah, tidur di pos RW, pernah di pos ronda, pernah waktu itu di Pasar Minggu. Oh, nggak diomelin tuh? Karena saya berkawan dengan mereka. Saya berkawan. Kira diusir juga gitu kan? Siapa nih nggak dikenal nih? Katanya. Sono pergi biasanya gitu. Nah itu makannya gimana itu? Ya dari hasil tadi saya bilang saya berdagang. Ya, saya berdagang. Ada waktu itu teman ada produk ya, kita jualan kemana-mana. Nah, itu hasil dari sini kita untuk makan. Oke. Saya sama teman saya pernah juga di Jakarta itu sehari pernah hanya 1 roti dibagi 2. Itu fakta itu. Fakta ya. Fakta. Satu Potong roti. Roti tawar itu. Roti tawar dibelah 2. Ya Allah. Itu saking kita memang waktu itu benar-benar Nggak kenyang, itu masih kan? proses itu sudah setelah pasca sarjana ya, Iya. kita masih di Jakarta kan kita masih berjuang. Itu nggak kena mah tuh? Ya mungkin sudah lama juga. Enggak ya, luar biasa ya. Luar biasa. Kita kalau telat makan aja kan sampai gitu kan. Nah, Mas Iwan, Ya. titik baliknya di mana, Mas? Ya. Kalau bicara titik balik tahun 2008 ya, kalau nggak saya salah ingat, dari banyak saya berkawan, akhirnya di Jakarta ketemu teman-teman. Saya pernah ditelepon oleh salah satu direktur perusahaan tambang yang ada di site-nya itu di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, saya ditelepon, ternyata itu rekomendasi dari orang yang saya kenal juga waktu itu. Beliau pengen ketemu saya. Waktu itu kantor beliau di Mega Kuningan. Saya datang, saya temuin, kita diskusi. Beliau merasa cocok karena saya punya sedikit pengalaman tadi saya cerita di tambang batu bara di pulau saya. Beliau cocok, waktu itu saya juga cocok. Akhirnya saya dikirim ke Kalimantan Selatan. Oh balik, cuman beda provinsi. Beda provinsi. Saya di Kalimantan Selatan waktu itu di Kintap kalau nggak salah namanya. Nah saya bekerja di sana sebagai HR. HRD, betul. Kok bisa? lanjut terus. Nah, saya HR, saya memang waktu itu new project tambang batu bara. Saya bantu perusahaan itu untuk merekrut beberapa karyawan untuk di side project itu. Kemudian ngedevelop sistem HR ya. Mau nggak mau saya juga harus belajar ya kan untuk update terkait segala sistem HR segala macam. Sempat beberapa tahun kemudian
kita buka lagi project di Kalteng, waktu itu sempat juga buka project di Kaltim waktu itu. Kemudian akhirnya saya pindah bekerja lagi, saya balik ke Jakarta. Waktu itu penempatan sama di Mega Kuningan juga, sama perusahaan tambang batubara juga. Ya berkarir, kemudian terakhir saya di salah satu perusahaan swasta juga, under Trakindo Group waktu itu di Cilandak. Terakhir secara profesional kerja saya di situ tahun 2000 sampai 2013 atau 2014. Oke. Sebentar Mas Bang. Emang dulu ngambil kuliahnya apa? Nah, background saya itu di politik sebenarnya. Politik? Politik. Saya ISIP ya. Oke. Cuman kok bisa ke Harley gitu? Ya mungkin karena saya banyak belajar juga kan dari pertama kali bekerja itu sebagai HR penempatannya. Dari sana juga saya belajar tentang HR, banyak training juga tentang HR, tentang apa namanya. Jadi menambah skillnya melalui situ ya. Betul. Nah kemudian titik baliknya itu di mana nih? Nah, bekerja terakhir tadi saya katakan di salah satu grup swasta di Cilandak ya. Kemudian saya memutuskan untuk resign. Resign. Ya. Kenapa tuh? Itu saya sudah berkeluarga, Pak. Oke, udah berkeluarga. 2013 waktu untuk resign karena saya pikir wah ini saya kalau bekerja terus akan begini-begini aja nih. Iya. Nah, saya diskusi sama istri, coba kita buka usaha. Kebetulan waktu itu memang kan tambang 2013 kalau nggak salah memang lagi down. Lagi juga. turun ya. Saya keluar dan saya coba usaha. Awal usaha saya itu pertama kali saya buka semacam toko-toko aksesoris. Toko aksesoris. Dari hasil pesangon itu saya buka toko-toko aksesoris dan cutting stiker. Oke. Jadi ada toko helm, aksesoris motor, segala macam dan salah satu cutting stiker. Itu sempat ya memang luar biasa lah itu jalan tapi tersendat ya waktu itu dan rumah juga kita masih nyicil saat itu ya. Dan akhirnya saya berpikir ulang bahwa apa sih yang berkaitan dengan cutting stiker ini mau diapain segala macam. Akhirnya saya coba beranikan diri untuk membuka perusahaan waktu itu untuk di advertising. Padahal belum punya background ya? Ya tadi hanya belajar di cutting stiker nih. Karena saya pikir cutting stiker itu kan kaitannya banyak untuk branding terutama ya, untuk branding, untuk lighting, neon box segala macam, ya, signage segala macam. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka perusahaan waktu itu 2013 atau 14. Saya buka perusahaan advertising, saya mulai pasarin tuh ke perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Dan puncaknya kita dapat beberapa project di Asian Games dan Asian Para Games. Oke. Kemudian terakhir kita di FIBA World Cup juga yang qualifier ya untuk branding. Jadi kita banyak tuh terkait branding. Udah multinasional, udah internasional dong ya? Ya jadi luar biasa ya, dari biasa tiba-tiba langsung gitu ya? Ya. Nah jadi setelah itu karena ada kaitannya sama dulu, itu, ya. Saya jadi sok nih minum dulu. Kita minum dulu. Minum kopi dulu nih. Mantap nih, manis. Hidupnya manis. Lanjut Mas. Ya, dari perusahaan advertising karena saya berkecimpung dengan event, itu kan event ya. Branding itu karena ada event maka kemudian ada branding. Akhirnya saya juga buka perusahaan event organizer. Namanya apa tuh? Event itu banyak, kita ada gathering, ada event meeting, ada event sport, ya seperti itu. Terus bisa berkembang seperti saat ini? Ya, seiring berjalannya waktu, ya saya hire profesional ya. Saya hire profesional untuk ngejalanin event. Alhamdulillah klien kan kita ada di kementerian, ada di BUMN, ada di swasta. Di 2025 ya. 2025 ini kan kita tahu ya negara lagi efisiensi ya. Negara lagi efisiensi, event juga sudah banyak berkurang. Teman-teman event juga pada banyak yang bukan mengeluh lah, banyak kurang kurang kegiatan ya. Liur lah. Nah, akhirnya saya coba lihat potensi lain. Gitu. Saya lihat potensi lain, kemudian
kebetulan ada PSN-nya Pak Prabowo nih, program strategik nasionalnya Pak Prabowo, yaitu MBG. Saya coba pelajari, bertemu dengan kawan, diskusi segala macam, ketemu dengan jaringan, ada potensi itu, ada potensi itu, ya kita coba ya, akhirnya kita bikin lah satu SPPJ begitu. Oke, berarti tidak semudah itu ya? Ya. Berarti penuh tantangan. Apa sih tantangan dan kuncinya hingga bisa seperti sekarang? Ya. Kalau tantangan pastinya banyak. Iya. Ya. Setiap memulai sesuatu itu memang banyak sekali ya tantangannya itu. Kalau saya prinsipnya yang penting mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Karena kalau kebanyakan diskusi nggak mulai-mulai nggak jalan. Gitu. Bener. Saya tabrak aja dulu. Iya. Permasalahan resiko, ya kalau resiko ya pastilah. Gitu. Saya juga banyak proyek-proyek yang loss sekian, ya banyak lah ya. Jatuhnya banyak tuh. Banyak juga. Bangunnya juga banyak berarti ya. Saya pernah buka perusahaan konstruksi juga pernah. Saya loss juga pernah gitu. Oke. Wah. Jadi nggak semudah yang saya bayangkan ya. Gitu. Ternyata sahabat Warta Kota memang tidak semudah yang kita pikirkan menjadi seorang pengusaha itu. Banyak ya mungkin tantangan yang harus dihadapi dan inovasi mungkin. Betul. Nah, Mas Iwan, dari perjalanan karirnya hingga sekarang ini apa yang cita-cita, angan-angan tertinggi yang ingin dibangun oleh Mas Iwan? Kalau untuk saya saat ini ya saya hanya pengen ngebangun apa yang sudah saya miliki sekarang, saya kembangin ya hanya untuk mungkin kedepannya persiapan buat pendidikan anak-anak saya saja saat ini. Mungkin untuk membantu masyarakat Kota Depok gitu? Ya, sebagian juga memang saya kan juga kadang-kadang ada event ya buat di Depok. Saya juga suka bikin event yang ada. Kemarin kita sempat bikin event volley, event sepak bola. Itu memang pure dari kita. Oh. Gitu. Itu untuk pengembangan olahraga yang ada di Depok. Oh, keren. Nah, Mas Iwan, terakhir. Ya. Apa pesan-pesan untuk anak muda kita sekarang yang ingin meraih cita-citanya? Dari saya ya buat anak-anak muda yang pengen serius untuk pengembangan diri, untuk sukses, yang penting adalah niatnya benar dulu. Satu, niatnya ada dan benar dulu. Ketika itu dan harus dijalankan. Harus dimulai. Ya. Kadang-kadang kan anak muda ini pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C, tapi nggak mulai-mulai, pengen bisnis A. Banyak teman-teman juga yang datang ke saya pengen belajar bisnis. Kebetulan kan saya di kantor itu ada bisnis live. Oh, bisnis live. Ya, jadi ada bisnis live online shop yang live streaming untuk Shopee, untuk TikTok, yang affiliate segala macam. Itu banyak teman-teman yang datang mau belajar. Ketika saya ajak, saya jelaskan, kemudian lihat langsung, banyak nggak jadinya, gitu kan banyak pertimbangan. Saya bilang jalan aja dulu. Niatnya ada tapi nggak jalan-jalan, Kang Dodi. Makanya saya bilang kalau bisa harus dimulai, ya, harus dimulai dan konsisten. Semua perjuangan itu pasti ada hambatan dan tantangannya. Tapi bagaimana kemudian ketika itu terjadi kita mampu menyikapinya dan konsisten, jangan mudah menyerah gitu. Itu. Kalau nggak satu harus dimulai. Yang kedua konsisten. Dimulai kalau belum punya modal? Kita itu juga nggak punya modal membangun usaha. Oh gitu ya. Jadi bukan alasan tuh ya. Bukan alasan. Karena yang tadi saya katakan, saya punya usaha namanya live streaming, Shopee, affiliate, itu tanpa modal. Mungkin kalaupun ada modal nggak terlalu besar. Online shop itu tidak terlalu. Affiliate itu kan tidak harus beli produk. Iya, betul. Tinggal live saja kalau mau, ya kan? Tinggal pulsa, sama HP. Ya, tinggal wifi saja. Wifi aja. Ya kalau pengen nggak percaya datang aja ke kantor kita, tinggal dilihat di kantor kita bagaimana
prosesnya dan itu bisa dilakukan. Oke. Jadi jangan menunda-nunda, lakukan. Tancap gas. Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang kami bersama Mas Iwen Safa, pemilik SPPG Sentra Segi Antara Kota Depok. Beliau memberikan tips-tips pada kita bagaimana sukses, meraih sukses dengan memulai dengan niat dan tancap gas. Jangan menunda-nunda. Demikian, sampai jumpa lagi di program Wawancara Kurus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Keren emang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.